Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Channel yang membahas tentang saham dengan pendekatan fundamental dan sedikit analisa teknikal. Jadi cocok buat kalian yang sedang beraktivitas tapi nggak sempat untuk membaca laporan keuangan. Sebelum mulai, aku minta bantuan kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Sekali lagi, aku ingatkan kalau pembahasan video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua keputusan akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sesuai permintaan, saham yang akan aku review adalah saham MIDI atau MIDI Utama Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan Alfa MIDI. Alfa MIDI ini juga punya ibu yaitu Alfamart. Kemudian Alfamart ini juga punya ibu lagi yaitu PT Sigmantara Alfindo. Bidang kegiatan Alfa MIDI ini cukup tahan banting, terbukti di mana swalayan-swalayan besar bahkan yang sampai tutup atau bangkrut di tahun pandemi 2020 dan 2021. Untuk profil perusahaan, saham MIDI IPO tahun 2010 dengan harga 275 dan tahun 2023 sahamnya stock split 1:10. Kalau harga sahamnya juga diikutkan stock split, maka harganya pada saat IPO adalah 27 per lembar saham. Dan harga saham MIDI saat video ini dibuat harganya di 510. Saat ini market cap perusahaan mencapai 15,9 triliun. Untuk PER saat ini 36,7 kali, jauh di atas PER rata-ratanya di 26 kali. Untuk PBV 7,6 kali, di atas juga jauh di atas rata-rata PBV-nya di 4,5 kali. Sebelum masuk ke laporan keuangan, aku akan bahas soal harga franchise dari Alfa MIDI sendiri. Untuk biaya franchise Alfa MIDI rinciannya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Dan biaya ini juga sudah termasuk biaya peralatan rak-rak, CCTV, barang-barang, terus kemudian mesin kasir, AC, mesin pendingin, dan persiapan untuk grand opening pada saat launching pertama kali pembukaan suatu cabang. Tapi tidak termasuk biaya bangunan atau sewa bangunan, legalitas, perpajakan, dan biaya renovasi. Tentunya Alfa MIDI punya aturan sendiri tentang aturan bangunan yang sesuai untuk gerainya. Alfa MIDI juga menetapkan royalti atas laba bersih dari setiap bulannya, dan ini dia tabelnya. Untuk jumlah gerai tahun 2020 dengan pertumbuhan 12,9%, bisa dilihat dari data yang berikut ini. Masuk ke laporan keuangan kuartal 2 tahun 2023, di mana capital expenditure perusahaan sebesar 441 miliar rupiah, dengan free cash flow 291 miliar rupiah. Dan kalau melihat data tahun 2020, capital expenditure meningkat lebih tinggi padahal ada pandemi. Hasilnya aset yang dibelikan di tahun 2020 berhasil membuat MIDI menghasilkan free cash flow sebesar 1 triliun di tahun 2022. Berarti saham MIDI di tahun 2020 mampu bertahan di tengah pandemi meskipun free cash flow-nya negatif 3 miliar. Masuk ke aset perusahaan yang meningkat 4% menjadi 7,2 triliun. Aset paling besar adalah aset tetap sebesar 2,2 triliun. Aset tetap ini berupa prasarana dan perabotan yang penyumbang terbesar. Kemudian aset terbesar kedua adalah aset hak guna, yaitu berupa sewa terhadap tanah dan bangunan yang disewa oleh saham MIDI. Kemudian persediaan yang berupa makanan dan non-makanan. Untuk return of asset kuartal 2 tahun 2023 sebesar 3%. Dengan return of asset secara tahunan ini antara 3-5% per tahunnya. Sementara dari pertumbuhan aset menurut saya cukup aneh ketika mal-mal tutup, saham MIDI justru mampu menambah aset-aset mereka. Untuk utang turun tipis dari 4,9 triliun menjadi 4,8 triliun. Dengan debt equity ratio kuartal 2 tahun 2023 sangat tinggi yaitu 209%. Untuk ukuran debt equity ratio sangat besar, yang artinya jumlah utangnya 2 kali lebih besar daripada ekuitas yang dimiliki saham MIDI. Jika ditelusuri kembali, utang jangka pendek lebih besar daripada utang jangka panjang. Yang berbahaya dari utang jangka pendek ialah utang bank jangka pendek. Dari sini total utang bank jangka pendek sebesar 1,4 triliun. Dan beberapa bank inilah yang memberikan pinjaman. Dan bank ini juga memberikan beberapa syarat kepada saham MIDI. Bank BCA dan Bank Mandiri memberikan syarat interest bearing debt atau utang yang berbunga terhadap ekuitas maksimal 4 kali. Bank MG
rasio utang berbunga maksimal 3 kali. Untuk interest bearing debt terhadap ekuitas yang dimiliki saham MIDI sebesar 62%. Hal ini masih jauh dari persyaratan yang diajukan para bank, tapi tetap emiten MIDI juga harus berusaha mengurangi jumlah utang mereka, dan selama beberapa tahun sebelumnya, utang saham MIDI meningkat seiring bertambahnya jumlah aset yang meningkat. Sekarang kita bisa tahu dari mana jumlah aset yang meningkat. Untuk ekuitas sendiri meningkat 17% menjadi 2,3 triliun. Dan untuk return of equity kuartal 2 tahun 2023 sebesar 11%. Peningkatan ekuitas dari tahun ke tahun juga semakin membesar. Dari sisi pendapatan meningkat 12% menjadi 8,6 triliun. Pendapatan disumbang dari penjualan makanan sebesar 5,3 triliun. Dan sumber pendapatan paling banyak berasal dari Jabodetabek dan dari area luar Jawa. Untuk beban pendapatan naik 11% menjadi 6,4 triliun. Untuk rasio BOPO atau rasio efisiensi sebesar 74%. Rasio BOPO yang bisa dikatakan baik atau efisien ialah di bawah 80%. Jadi 74% bisa dibilang efisien tapi cukup untuk memenuhi standar. Untuk laba yang dihasilkan meningkat 34% menjadi 260 miliar dengan net profit margin sebesar 3%. Jika kita breakdown 4 tahun yang lalu, pertumbuhan pendapatan antara 8-7% dan ada lonjakan signifikan 15%. Untuk dividen, saham MIDI cukup kecil yaitu Rp4 per lembar saham dengan dividen yieldnya 0,8 dan dividen payout ratio 26%. Dari segi indikator moving average 20, 50, 100, saham MIDI masih terus mengalami tren peningkatan sejak terjadi golden cross di harga 340 hingga 350. Dan sejak saat itu harga saham MIDI terus meningkat tanpa henti. Masuk kesimpulannya, untuk saham MIDI saya tidak akan menentukan harga wajar karena kalau kita lihat sudah jelas kalau PBV dan PER-nya jauh di atas rata-rata. Jauh di atas rata-rata PER dan PBV-nya. Dan kalau mau kita membandingkan dengan saham The Net atau Amart juga nggak bisa karena saham MIDI masih terlalu kecil apalagi jika dibandingkan dengan saham The Net. Untuk pertumbuhan aset meningkat dibarengi dengan pertumbuhan utangnya. Artinya sebagian besar aset yang dimiliki saham MIDI sebagian besar adalah utang. Dari segi utang cukup berbahaya sebesar 200%, tapi masih jauh di bawah syarat yang diajukan oleh beberapa bank. Untuk pendapatan dan laba bersih masih terus bertumbuh dengan efisiensi rasio BOPO 74%. Dan untuk indikator pergerakan harga saham masih terus akan meningkat. Itu saja pembahasan mengenai saham MIDI. Sekali lagi aku ingatkan kalau video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham MIDI atau menjualnya. Segala bentuk keputusan investasi ditanggung pribadi masing-masing. Sekian pembahasan saham MIDI, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di pembahasan saham selanjutnya.